Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Jumpa kembali bersama Aida Channel dari Kota Taif. Di video kali ini saya berada bersama salah satu TKI yang berada di Kota Taif. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk dukung terus Aida Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, sekarang saya sudah berada bersama beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teteh ini namanya siapa dan dari mana? Nama Ucu. Nama Ucu. Iya, dari Bandung. Dari Bandung, masya Allah, tabarakallah. Di sini udah berapa tahun? Ya, 10. 10 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Dari pertama datang dari Indonesia langsung ke Kota Taif. Iya, iya. Jadi 10 tahun itu langsung di sini. Taif, iya, di Taif. Gimana majikan? Baik. Alhamdulillah, baik. Masya Allah, tabarakallah. Motivasinya apa sih Teh Ucu ini sampai mau datang ke kota Saudi? Tujuannya? Ya, cita-cita lah. Punya niat apa gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan hasil gitu, punya rencana, cita-cita gitu. Ya, mudah-mudahan gitu. Tercapai. Belum terlaksana sampai ya sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Sudah. Ya kalau belum ya dibilang sukses, ya alhamdulillah udah gitu ya. Pasti adalah masih kekurangan gitu. Ya namanya nama orang manusia gitu, ya, ya. gak ada puas-puasnya Iya, ya. masih ada kekurangan gitu. Ya, dan mohon maaf ya teman-teman, ini Teh Ucu ini sebentar-bentar buka karena beliau ini lagi kurang fit katanya ya. Jadi beliau masih tutup buka. Dan selama 10 tahun di sini itu ada gak suka duka selama kerja di rumah majikan? Kita mungkin ngebahas dari sukanya aja dulu ya. Sukanya apa? Ya, mana ya, alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah lancar lah, alhamdulillah gitu. Majikan baik. Iyalah baik, alhamdulillah gitu. Makanya sampai bertahan 10 tahun. Iya, alhamdulillah enggak. Ya Mas Una agak lebih baik lah kalau cuti itu gimana nanti ingat keluarga gitu. Mendingan sekalian gitu. Oh, jadi selama 10 tahun belum pulang ke Indonesia? Belum. Udah cuti sebelum itu 10 tahun cuti dulu gitu. Oh, jadi di sini berapa tahun itu pulang dulu? 3 tahun. Oh, jadi di sini 3 tahun terus pulang ke sini lagi dan sekarang di sini 7 tahun. Iya, 10. Oh, jadi dari cuti itu 10. Oh, jadi 13 tahun semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Dan beliau ini gak mau pulang katanya karena gak mau sedih ninggalin lagi keluarga. Iya. Dan majikan baik, gaji lancar. Alhamdulillah gaji lancar, alhamdulillah. Ya, gitu. makanya sampai bertahan sampai 13 tahun ya di satu majikan. Masya Allah, tabarakallah. Di Indonesia itu punya anak berapa? Ya, 2. 2? 2. Oh, udah besar-besar. Ya, 14 gitu. 14 tahun. Yang satunya sama. Kembar. Jadi dari kakak saya 1. Oh, jadi anaknya iya, cuma pungut, 1. 1 anak pungut, 2 anak saya gitu. Iya. Jadi 2 itu anak saya, kakak saya 1, anak saya 1 gitu. Ya, dan udah sekolah? Iya, udah semua SMP gitu. Masya Allah, tabarakallah. Tadi kan kita ngebahas sukanya ya teman-teman. Sekarang kita nanya-nanya dong dukanya apa. Dukanya apa sih Teh? Dukanya itu ada pengalaman yang sangat menyedihkan, apa pengalaman kesel, apa pengalaman marah, gimana sih? Ada gak? Ya, ada kan saya baru dioperasi gitu. Alhamdulillah lancar, sekarang udah sehat, alhamdulillah gitu. Makanya beliau masih agak tutup iya, katanya. Kalau boleh tahu operasi apa tuh? Ini ada jendolan gitu. Ada jendolan di sini, tapi alhamdulillah sekarang udah jalan 4 bulan kan, udah 4 bulan, alhamdulillah udah bisa itu lagi gitu. Udah bisa beraktivitas lagi. Alhamdulillah gitu. Dan itu apa? Gimana reaksi majikan ketika tahu Teh Ucu ini sakit? Apa disuruh istirahat? Apa tetap masih kerja? Ya, kerja ya cuma ringan gitu, enggak terlalu berat sih karena udah dioperasi gitu. Jadi majikan ngasih keringanan ya? Iya, ringan gitu, keringanan gitu, alhamdulillah enggak terlalu berat-berat gitu. Tapi kan gitu kalau udah biasa makan, rumah udah tahu gitu, udah tahu
kerjaan rumah gitu gimana gitu ya. Jadi kalau masalah kerjaan kita yang ngatur Iya, ya. iya, udah kita yang ngatur gitu. Hmm. Jadi udah tahu majikan itu udah hak saya gitu masalah kerjaan mah gitu. Mm-mm. Tapi setelah operasi itu berapa hari yang nggak kerja? Ya nggak kerja mungkin 2 minggu. Yang istirahat Iya total? istirahat, iya istirahat 2 minggu mungkin. Tapi selama istirahat 2 minggu digaji nggak sama majikan? Iya digaji. Gaji full? Ya iya gaji mah harus gaji mah gitu walaupun sakit juga digaji. Masya Allah tabarakallah ya. Alhamdulillah. Iya. Biasanya kan kalau kita nggak kerja nggak digaji sama majikan ya? Enggak digaji sama majikan gitu. Alhamdulillah gitu. Dan memang tinggal sama majikan Ya ya? iya sama majikan gitu. Dari makan, dari gitu. Iya. Masya Allah tabarakallah. Kalau boleh tahu nih gajinya berapa ini? Oh iya. Gajinya Gajinya ya lumayan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gitu gajinya ya sekarang ya udah naik sedikit-sedikit gitu ya alhamdulillah Masya gitu. Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Jadi teman-teman, ini Teh Ucu ini salah satu TKW yang sukses ya. Dibilang sukses, beliau ini mempunyai majikan yang baik. Bahkan ketika beliau sakit pun majikannya ngasih istirahat dan masih dikasih gaji juga ya. Alhamdulillah. Iya, dan istirahat yang 2 minggu itu yang harus istirahat total memang ya. Dan ke rumah sakit itu dianterin sama majikan. Iya majikan iya. Masya Allah tabarakallah. Jadi benar-benar bertanggung jawab ya. Jadi para teman-teman tidak semua yang bekerja di Saudi itu tidak semua mengalami nasib tidak baik ya. Contohnya ini Teh Ucu ini Masya Allah tabarakallah TKW yang begitu bernasib baik, mempunyai majikan yang bertanggung jawab, majikannya baik. Ketika dia sakit juga majikan yang nganterin ke rumah sakit, bertanggung jawab banget ya. Dan itu mungkin tidak terlepas dari Teh Ucunya ya, mungkin karena Teh Ucunya juga kerja baik sama majikan itu dan juga sabar, makanya majikannya baik sama Teh Ucu ya. Karena apa yang kita tanam kita akan petik ya teman-teman. Dan memang Teh Ucu ini kelihatannya orangnya seneng ketawa ya, jadi belum apa-apa sudah ketawa duluan. Itu mungkin yang membuat majikan itu. Di rumah majikan itu ada berapa keluarga? 6 orang. 6. Oh, yang majikan laki, perempuan, Iya. anak-anak, dan itu baik semua. Baik alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Masya Allah tabarakallah. Tidak pernah ada yang begini, ada yang begitu. Enggak lah alhamdulillah gitu. Lurus-lurus aja ya. Alhamdulillah. Masya Allah, karena mungkin Teh Ucunya juga bisa mengendalikan, bisa tahu ngatur kerja di rumah itu ya, karena udah bukan setahun 2 tahun lagi, jadi udah tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang itu gitu. Dan ini kapan nih rencana mau pulang lagi? Ya nggak tahu. Masih betah seperti itu. Oh, masih ngebutuhin gitu ya karena masih punya anak ya. Punya sekolah anak gitu ya. Insya Allah. Ada gak sekarang mungkin tersirat ketika Teh Ucu sakit, ada gak di pikiran itu untuk pulang gitu, apa gimana? Ya niat lah insya Allah setahun ya, kalau panjang umur insya Allah gitu ya, mau pulang insya Allah. Iya, karena masih ada butuhnya juga ya di sana di Indonesia. Masya Allah, kita doakan ya semoga Teh Ucu ini setelah, kan ini katanya habis operasi, semoga kita doakan biar cepat sembuh dan majikannya tidak berubah ya, tetap baik. Dan juga tentunya Teh Ucu ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan diberikan kesuksesan. Teh Ucu ini kan di tempat majikan itu 6 orang keluarga. Teh Ucu itu kerja selain bersih-bersih, kerja masak juga. Iya masak, harus itu masak. Harus tiap hari masak. Iya masak. Jadi semua Teh Ucu sendiri yang megang. Iya pokoknya mas saya yang megang gitu. Dan ketika sakit itu gimana? Ya kadang ya nggak terlalu sih beli makan dari luar gitu, nggak terlalu masak gitu. Karena ngertiin kondisinya Iya. Teh Ucu yang lagi Iya. sakit.
Iya. Itu kalau boleh tahu awal pertama kerasa bahwa ada benjolan itu gimana? Ya kayak kayak Sunda mas, kecangen gitu. Heeh. Terus jadi ngebesarin gitu. Oh, Jadi jadi besar. besar, jadi ngebesarin gitu. Oh kok kaget gitu, kok jadi besar gitu. Pada akhirnya ya udah ngomong gitu sama majikan bagaimana gitu. Mm-mm. Alhamdulillah. Terus akhirnya dibawalah ke rumah Iya, sakit. dibawa ke rumah sakit sama majikan. Dan ketika dibawa ke rumah sakit itu langsung langsung pihak ke rumah sakit itu memvonis bahwa ini harus dioperasi apa berobat dulu Lah ya harus dioperasi gitu, harus dioperasi. karena sudah membengkak itu. Iya kan udah nggak bisa diobat gitu. Udah nggak bisa diobat, harus dioperasi ini mah, harus diambil itu jendolan itu katanya gitu. Mungkin ini benjolannya kalau di kita itu kayak kelenjar mungkin Iya, gitu ya. mungkin gitu mungkin. Udah kebayang sakitnya ya. Iya. Kalau pertama sih nggak sakit, biasa gitu. Cuman kagok aja gitu mungkin. Nggak kaget ya gitu, ngejendol gitu, kagetnya takut apa gitu. Iya. Dan setelah itu langsung dioperasi di rumah sakit itu berapa hari? Ya sehari juga pulang. Sehari Langsung. iya langsung pulang gitu. Ya dan langsung diambil sama majikan dan Iya. langsung istirahat. Iya. Oh, Masya Allah, tabarakallah, ini benar-benar ya majikannya baik. Bahkan semua dari biaya dari apa-apa semua ini itu majikan ya. Dan makanan apa sih yang kesukaannya majikan yang biasa Teh Ucu bikin? Ya kadang kapsa saya bikin apa makrona gitu, dia nggak terlalu idam-idam gitu. Kadang roti ya untuk si babah gitu, idam, kadang untuk si babah gitu. Kalau anak-anak kan kapsa, nasi putih gitu. Iya. Dan memang itu sudah apa harus kata majikan masak ini apa Lala kata gimana saya yang masak gitu, terserah saya gitu. terserah sampean karena udah saking percaya majikannya ya. Jadi semuanya itu masrahin semua ke Teh Ucu ya, dari masakan, dari apa-apa gitu. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita doakan ya teman-teman, semoga Teh Ucu ini diberi kesehatan, diberi umur yang panjang. Dan terima kasih juga Teh Ucu atas waktunya dan obrolan santai ini ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya hanya manusia biasa, tidak bermaksud untuk apa-apa, cuman ingin nge-share ke teman-teman bahwa tidak semua yang kerja di Arab Saudi itu tidak bernasib jelek ya. Inilah salah satu Teh Ucu yang bernasib beruntung mendapatkan majikan yang baik, perhatian, dan semua pekerjaannya dipasrahin ke Teh Ucu saking sudah percayanya. Jangan lupa untuk dukung terus Aida Channel dengan cara like, komen, dan subscribe, dan berikan supportan yang terbaik biar Aida Channel tambah semangat membuat video-video yang berikutnya. Bila ada saran dan kritik, tulis di kolom komentar. Bila ada pertanyaan seputar Arab Saudi, tulis di kolom komentar. Kami dari Kota Taif mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.